ucapkan sebelumnya. Ya, tapi saya perkenalkan, saya Kak Ray dari Pesona Edu Learning Studio yang akan membahas soal-soal kelas 5 yang waktu itu kita udah taruh di akun teman-teman semuanya. Oke. Sebelum itu, Kak Ray mau tanya nih, ini teman-teman udah ada yang pada ngerjain? Udah ada yang coba? Mungkin bisa raise hand atau bisa dibuka mic-nya. Sudah, Kak. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang sudah coba atau mungkin bisa di chat? Sudah, oke. Ya. Oke. Oke, Almira. Oke. Sip. Jadi mungkin sekarang kita langsung mulai aja untuk workshop ini. Ini lebih ke untuk pembahasan soal yang sudah dimasukkan waktu itu. Oke. Saya akan share screen. Ini adalah beberapa soal yang kita akan bahas hari ini. Ya. Jadi yang pertama kita langsung mulai saja. Ini saya ditemanin sama kolega saya, Kak Lukas. Kak Lukas, apakah sudah terlihat screen saya? Ya, sudah Kari, sudah terlihat jelas. Oke. Sama tulisannya juga kelihatan ya? Ya, kelihatan Kari. Oke. Start aja. Jadi ini kalau ada beberapa dari kalian mungkin yang udah ikut workshop sebelumnya di mana Kari sudah menjelaskan beberapa kiat-kiat ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bagi yang baru mungkin ya, bagi yang baru mulai ikut workshopnya hari ini, itu Kari akan menjelaskan ulang. Ya. Jadi biasanya kalau untuk soal-soal numerasi ini atau misalnya kompetisi untuk ya soal-soal numerasi dan literasi ini atau kayak soal-soal AKM itu biasanya itu teman-teman itu akan diberikan sebuah stimulus. Ya, stimulusnya itu bisa berupa bentuk cerita, atau bisa berupa gambar, bisa berupa kayak grafik, atau kayak video atau audio dan seterusnya. Ya. Jadi itu nanti dari stimulus itu teman-teman itu harus mencari informasi penting dari yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi seperti biasa itu seperti itu. Jadi kalau Kak Re itu anjurkannya itu selalu dicari dulu nih informasi-informasi penting itu yang mana aja. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya di soal yang pertama ini, ya itu ini adalah merupakan stimulusnya. Ya, stimulusnya itu berbentuk cerita kalau di sini. Nah di sini ada beberapa informasi. Ya, ini ada sebuah ruang tamu. Dia mempunyai alas berbentuk persegi. Ini sangat penting. Ya. Habis itu panjang sisinya itu 3 meter, lalu tingginya itu 4 meter. Pada ruang tamu tersebut terdapat jendela berukuran 4 meter kuadrat dan 2 pintu masing-masing 2 meter kuadrat. Lalu dindingnya itu akan dicat berwarna hijau. Habis itu satu kaleng cat itu dapat digunakan untuk menutup 15 meter kuadrat. Harganya itu 100.000 per kaleng. Dan toko A ini dia hanya menjual cat tersebut per kaleng saja. Oke. Lalu nanti uang Gina hanya 360.000. Berapa sisa uang Gina setelah memberi cat? Ini adalah pertanyaan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Kak Re selalu sarankan teman-teman itu untuk gambar dulu. Ya, jadi kalau bingung itu digambar dulu dimensinya. Kalau nggak kan nanti membingungkan. Kalau misalnya untuk soal-soal geometris. Hari Minggu. Untuk ulang mengenai perihal reimbursement. Soal-soal geometri seperti ini itu selalu enaknya digambar. Jadi alasnya itu untuk ruangan ini itu tuh berbentuk persegi, sudah disampaikan kan. Jadi bentuknya itu persegi seperti ini. Ya, anggap ini persegi. Oke. Lalu habis itu ini adalah sebuah ruangan, ya. Jadi ini bentuknya itu ada sebuah ruangan seperti ini.
Itu dibuat seperti ini. Terus habis itu yang mau dicat itu dindingnya, jadi bagian ini. Ini sama yang ini. Jadi ada 4 dindingnya kan. Yang bagian atas ini enggak, yang bagian bawah ini enggak. Cuman yang di sampingnya. Ini kare gambarnya lebih jelas mungkin kare. Jadi awalnya itu ada persegi. Ada ini. Oke. Habis itu nanti yang perlu di itu adalah dindingnya 4 ini. Ya, jadi mungkin ini ada dinding 1, ini ada dinding 2, ini ada dinding 3, terus itu ini ada dinding 4. Jadi, oke. Jadi sekarang kita udah tahu. Nah, sekarang kita tinggal cari dimensinya. Ya, dimensinya itu ini persegi dengan panjang sisi 3 meter alasnya. Jadi berarti ini 3 meter, 3 meter. Habis itu ini juga 3 meter, habis itu yang di belakang ini juga 3 meter. Dan tingginya itu semuanya 4 meter. Jadi untuk satu dinding ini luasnya berapa? Ada yang bisa bantu Kak Ari bantu? Jawab. 3 kali 4 cm. 3 kali 4, betul. Ya, 3 kali 4 meter, betul sekali. Jadi 3 kali 4 meter itu adalah satu dindingnya. Itu sama dengan 3 kali 4 meter, itu sama dengan 12 meter. Nah, sekarang kan yang harus dicat itu adalah 4 dinding ya, karena kita udah gambar di sini kan. Jadi kalau 4 dinding, itu tinggal dikali 4, itu sama dengan 48 meter persegi. Nah, tapi di pertanyaan ini juga ada disampaikan, kalau di dindingnya ini ada jendela ukurannya 4 meter kuadrat, 1, habis itu ada 2 pintu, masing-masing 2 meter kuadrat. Dan ini nggak perlu dicat. Ya. Jadi misalnya katakan di sini ada pintu nih. Habis itu di sini ada pintu satu lagi. Jadi di belakang ini mungkin ada jendela. Nah, yang bagian-bagian ini kan nggak perlu dicat. Jadi si luas yang 48 meter kuadrat ini itu perlu dikurangin dengan luas pintunya. Ya, yang di sini disampaikan kalau luas pintunya itu adalah 2 pintu dikali 2, berarti itu adalah 4 meter kuadrat. Habis itu luas jendelanya itu ada 1 jendela berukuran 4 meter kuadrat. Jadi dikurangi. Jadi hasil ini 48 dikurangin 4, dikurangin 4, dan menjadi jumlah total luas jumlah yang perlu dicat itu adalah 40 meter kuadrat. Oke. Sampai sini jelas ya teman-teman? Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti teman-teman tanyakan. Nah, sekarang di sini disampaikan kalau satu kaleng cat ini itu dapat digunakan untuk menutup 15 meter kuadrat. Jadi otomatis ini kita perlu lihat ini jumlah kaleng cat yang dibutuhkan buat 40 meter kuadrat itu ada berapa. Jadi kalau misalnya 40 meter kuadrat itu dibagi 15, ya itu nanti akan dapatnya totalnya kalau mau persisnya itu kan nanti dapatnya itu 2/3. Dapatnya 2/3. Itu dapatnya ya. Tapi itu jadi 3 karena dia harus dibulatkan ke atas. Karena dia toko A ini hanya menjual cat tersebut per kaleng. Jadi dia harus dibulatkan ke atas. Karena kalau misalnya dia butuh kayak 2/3 kaleng, ya dia nggak bisa hanya beli 2 kaleng kan. Jadi dia nggak bisa beli 2/3 kaleng. Dia harus belinya 3 kaleng. Karena disampaikan si toko itu dia hanya jualnya per kaleng. Jadi makanya otomatis dia harus beli 3. Jadi sisa uang Dina itu 360.000 dikurangin 300.000. Ini adalah beli cat 3 kaleng.
3 kali 100.000 sama dengan 60.000. Jadi ini kuncinya. Apakah cukup jelas, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas, oke. Sekarang Karya akan pergi ke soal yang berikutnya. Ini sebenarnya, ya mungkin ini bisa dianggap ini sebenarnya soal yang agak sebenarnya literasi ya, kalau untuk yang ini. Ya. Jadi ini bisa dilihat nasabah pada Bank BCA dibagi menjadi 3, ya, yaitu nasabah baru, nasabah rajin, dan nasabah prioritas. Ya, kriterianya ada di sini. Jadi nasabah baru itu kalau dia menabung tidak lebih dari 5 tahun. Prioritas itu dia pernah mencapai tabungannya 20 juta, lalu rajin itu nabungnya itu 6 kali per tahun. Ya. Jadi kalau misalnya Ari menabung dari bulan Februari ya 2016 hingga sekarang, itu kan berarti Ari nabungnya itu udah kayak lebih dari 6 tahun tuh mungkin ya, sekitar 6 tahun lebih. Nah itu dia apa? Teman-teman ada yang tahu? Bukan nasabah baru. Nah, dia bukan nasabah baru, betul. Ya, karena nasabah baru itu di bawah 5 tahun, tapi dia udah lebih nih. Jadi ini pasangannya. Tuh. Habis itu tabungan IRA yang mula-mula 20 juta, bulan lalu itu diambil 1 juta. Oke. Nah, itu dia apa sekarang? Nasabah prioritas. Nasabah prioritas. Betul. Karena walaupun dia sekarang udah kurang nih daripada 20 juta, tapi dia pernah 20 juta. Ya, itu yang otomatis yang terakhir itu pasangannya ini. Jadi itu adalah jawabannya. Seperti itu. Jadi mungkin ini bisa dianggap sebagai soal literasi juga sedikit ya, tapi memang agak ada sedikit intersection gitu. Soal berikutnya. Oke. Sally ingin mengirimkan paket untuk orang tuanya di kampung halaman. Sebelum mengirim, Sally mencari informasi terkait biaya pengiriman dari berbagai ini. Habis itu hasil informasinya begini. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini, tentunya kalau kita tandakan, ya, yang paling penting itu adalah tentunya tabel ini. Tabel ini informasinya sangat amat penting. Oke. Habis itu di sini ada disampaikan setiap hari Sabtu, si pengiriman B itu memberikan diskon khusus ekspres ya, sebesar Rp 10.000. Oke, minimal pengirimannya 10 kilo. Dan lalu jika paket yang akan dikirimkan oleh Sally ini memiliki berat 12 kilo, ya, maka pernyataan di bawah ini termasuk benar adalah. Nah, ini saya sudah sering sampaikan juga mungkin di workshop-workshop sebelumnya. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, ya, maka pernyataan di bawah ini termasuk benar adalah yang maksudnya dari A, B, C, D ini yang termasuk benar itu adalah. Jadi itu kan biasanya pilihannya itu ini tipe pilihan ganda kompleks. Ini pilihannya itu bisa lebih dari 1, gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa menganggap kalau soal ini itu adalah 4 pertanyaan benar salah. Ya. Jadi kan inti dari pertanyaan ini adalah sebenarnya apakah pernyataan ini benar atau salah? 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 Nah, kalau misalnya benar, maka nanti dicentang. Jadi ini benar. Kalau ini salah, ini nggak usah dipilih. Kan sebenarnya intinya seperti itu. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus mencek 4-4-nya. Kalau pertanyaannya itu seperti ini. Ya. Jadi keempat pernyataan ini harus dicek dan harus dilihat kebenarannya. Oke. Jadi sekarang kita sudah sampai situ. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, setelah dilihat, dibaca gitu kan, pernyataan-pernyataan ini, tentunya cara yang paling optimal, cara yang paling efisien itu adalah kita tuliskan dulu, kita
jabarkan dulu ya, untuk setiap jasa ini, si Sally ini harus bayarnya berapa sih? Karena kan pertanyaan ini cuma menyangkut si Sally ini yang memiliki berat 12 kilo. Jadi setelah dijabarkan, kita bisa tahu si jasa A itu ya, itu tuh 5 kilo pertamanya itu 15.000 ya di sini. Habis itu berikutnya itu 7 dikali 2.000. Kenapa 7? Karena itu si Sally kan beratnya itu 12 kilo. Jadi kalau dia udah bayar 5 kilo yang pertama, sisa 7 kilo, dia bayarnya per kilo 2.000. Jadi totalnya itu 29.000. Nah, habis itu ini dilanjutkan terus. Ya, sampai jasa A, B, C, jasa A, B, C ini semuanya itu udah kita jabarkan semuanya. Ya, dengan rumus yang sama yang tadi. Nah, tapi di sini ada informasi penting tadi yang kita udah tandain, teman-teman. Ya, setiap hari Sabtu penyedia jasa pengiriman B memberikan diskon khusus ekspres sebesar Rp 10.000. Jadi untuk si jasa B yang ekspres ini ada tambahannya. Untuk hari Sabtu dia lebih murah 10.000 untuk pengirimannya si Sally ini. Jadi kita jabarkan juga di sini supaya jelas. Nah, begitu kita udah jabarkan seperti ini, itu tuh udah simpel pertanyaan ini, ya. Jadi kita tinggal lihat satu demi satu, apakah ini salah atau ini benar. Ya, kalau benar kita pilih jawabannya, kalau salah kita nggak pilih. Jadi pernyataan pertama, biaya pengiriman secara reguler untuk penyedia jasa A itu lebih murah daripada penyedia jasa yang lain untuk hari apapun. Ya. Jadi kita lihat jasa A. 29.000 yang reguler. Nah, dia nggak lebih murah daripada 23.000. Berarti pernyataan ini salah. Ya. Jadi salah. Yang B, biaya pengiriman secara reguler sama dengan biaya pengiriman secara ekspres untuk pengiriman hari Sabtu penyedia jasa B. Jadi kita lihat, reguler di B itu adalah 41.000. Ya. Sedangkan hari Sabtu untuk ekspres di B itu juga 41.000. Jadi sama. Ini makanya ini benar. Habis itu kita cek lagi pernyataan yang C. Biaya pengiriman ekspres penyedia jasa B adalah yang paling murah untuk pengiriman pada hari Sabtu. Oke. Kita lihat. Ini 41.000. Apakah memang ini yang paling murah? Gitu kan? Enggak. Ya. Ini bahkan untuk sama-sama ekspres saja ini lebih murah. Gitu kan? Ada lagi yang lebih murah di tempat-tempat yang lain. Jadi berarti ini pernyataannya salah. Habis itu yang terakhir, biaya pengiriman paling murah adalah pengiriman secara reguler dari penyedia jasa C. Ini 23.000. Nah, kita lihat 23.000 ini memang yang paling murah kan. Yang kedua paling murah 29.000. Yang ini jauh sekali, yang ini jauh. Yang ini pada hari Sabtu pun tetap lebih mahal. Yang ini juga tetap lebih mahal. Jadi otomatis si jasa C ini yang paling benar. Paling murah. Jadi ini benar. Oke. Jadi setelah teman-teman udah memfigure out kalau misalnya yang mana yang salah, yang mana yang benar, gitu kan? Nah, jadi udah gampang. Jadi tinggal dipilih B dan D, ya, karena pertanyaannya ini meminta teman-teman untuk cek yang termasuk benar. Jadi jawabannya itu adalah B dan D. Di pilihan ganda kompleks ini. Seperti itu. Cukup clear, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bagus. Ya. Cukup, oke. Pertanyaan berikutnya. Sandro hendak menabung di Bank BCA sebesar Rp 1 juta. Jadi pokoknya itu 1 juta. Pada tanggal 1 Agustus. Kita tandain lagi. Ya. Pokoknya itu 1 juta. Lalu setiap bulan bank tersebut itu memberikan bunga 1%. Dihitung dari total dana pada bulan tersebut. Penghitungan bunga itu dilakukan di setiap akhir bulan. Oke. Lalu Sandro ingin menyimpan uangnya selama 4 bulan. Sehingga dia baru akan menarik uang tersebut pada tanggal
1 Desember 2021. Oke. Ya, oke. Ini sebenarnya 1 Desember 2021 ini ya, oke. Lupa kita tandain juga 1 Agustus 2021. Lalu berapa total uang tabungan Sandro yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2021. Oke. Jadi inti dari pertanyaan ini itu adalah sebenarnya ini adalah konsep uang itu bunga yang nanti dia ada bunganya lagi. Ya. Jadi ini konsep bunga berbunga istilahnya. Kalau misalnya pertanyaannya uangnya selama 4 bulan, maksudnya interest rate atau bunganya itu setiap 4 bulan, ya itu misalnya kayak 1%. Ya, maka nanti tinggal di 1,01 dikali 1 juta, gitu kan? Ya. Tapi di sini itu tuh dibilangnya dia itu setiap bulan, ya dia dapat 1%. Habis itu nanti dia ya dia menyimpannya itu di 4 bulan. Jadi begini teman-teman, saya coba contohkan ya. Oke. Jadi ini ada uang pokok nih. Ya, kita sebut aja uang pokok ini P. Setelah bulan pertama, si uang pokok ini dia akan menjadi 1,01 P. Kenapa dia jadi 1,01 P? Itu karena bunganya ini kan 1%. Ya, bunganya ini 1%. Bunganya ini 1%. Jadi kalau misalnya ditambahkan 1%, kalau teman-teman lihat, ya misalnya ini kan awalnya pokoknya itu 100%. Ya, habis itu dia ditambahkan 1%. Kan berarti dia jadi 101%. 101% ini kan sama dengan 1,01. Karena persen itu kan sebenarnya per 100. Oke. Jadi itu adalah kenapa dia jadi 1,01 P. Nah, untuk pas dia pergi lagi, 1 bulan lagi, ini apa yang terjadi? Apakah ada teman-teman yang tahu berapa jumlahnya? Oke. Dia akan menjadi 1,01 ya dikalikan dengan 1,01 P setelah 2 bulan. Karena si setelah bulan pertama ini si pokok ini dia udah naik gitu. Jadi katakan dia awalnya 1 juta. Habis itu di bulan kedua dia kan jadi 1.010.000. Nah di bulan ketiga ya itu dia dapat 1%-nya itu bukan dari 1 juta lagi, tapi dari 1.010.000. Makanya otomatis dia akan bunganya itu sudah dari pokok yang sudah berbunga di bulan pertamanya. Ya. Habis itu nanti dilanjutkan lagi nih kayak gini. Ya. Jadi setelah 1 bulan lagi, ya jadi katakan misalnya ini bulan pertama, ini bulan kedua, habis itu ini di bulan ketiga, itu tuh nanti ditambahkan lagi. Jadi misalnya ini 1,01 kali 1,01 kali 1,01 dikali P. Ya. Habis itu nanti dia jadi ini. Ya. Habis itu nanti di bulan keempat juga sama, ditambahin lagi dikalikan dengan itu. Karena kan dia selalu harus ngambil dari yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat setelah bulan pertama jumlahnya jadi ini. Ya, habis itu pas dia pergi ke bulan kedua, ya 1,01 P ini itu adalah pokoknya, jadi dia ambil dari sini. Ya, habis itu sekarang 1,01 kali 1,01 P ini itu adalah pokoknya di bulan kedua, ya, itu dipindahkan ke sini, semuanya ini, pindahkan lagi ke sini. Habis itu dikalikan 1,01. Sehingga kalau dilihat untuk soal bunga berbunga ini, sebenarnya itu rumusnya itu sebenarnya simple. Jadi teman-teman itu tinggal lihat, misalnya dia 4 bulan kan. Ya. Jadi ini dia 1,01 ya. Dipangkatkan dengan jumlah bulannya, itu dikalikan dengan pokoknya.
Jadi ini sama dengan 1,01 pangkat 4 dikali dengan 1 juta. Inilah jawabannya nanti. Nanti teman-teman bisa cek jawabannya, seingat saya 1.040.000-an. 1.040.000 sekian gitu. Di salah satu pilihan, kebetulan di soal ini nggak ada pilihannya. Nah, ini biasanya ini pakai kalkulator 1,01 pangkat 4 ini, ya itu bisa langsung pakai kalkulator 1,01 pangkat 4, atau kalau misalnya kalkulator teman-teman belum ada pangkatnya, ya nanti tinggal dikaliin aja. Ini 1,01 dikali 1,01 kali 1,01. Nah, nanti lombanya boleh pakai kalkulator gitu? Itu kalau tahun lalu boleh. Kalau tahun ini nanti tunggu di itunya, mestinya ada pengumumannya. Pengumumannya ada. Tapi mestinya sih boleh ya. Mestinya boleh. Makasih, Kak. Ya. Nanti lihat official pengumumannya itu. Seperti itu kira-kira. Apakah ada pertanyaan? Cukup clear untuk konsep ini? Jadi kalau untuk bunga berbunga bisa dihitung seperti ini, dibayangkan seperti ini, atau nanti ada bisa ngikutin rumus yang digunakan ini. Jadi kita bisa gunakan rumus yang beda daripada ya itu Kak, ya satu bersatu jadi 1,01 contoh kali bulannya. Misalkan itu kali kayak 12, 11, 18 bulan, misalkan itu. Bisa betul. Jadi ini kamu bisa pakai rumus ini gitu istilahnya. Saya hanya nunjukin istilahnya untuk bunga berbunga ini, rumusnya itu dapatnya dari mana? Maksudnya derive-nya, rumusnya itu munculnya dari mana? Tapi kalau memang kamu udah familiar dengan bentuk bunga berbunga ini, kamu bisa pakai rumus ini aja. Jadi ini contoh ya. Contoh. Kalau misalnya untuk pertanyaan ini, ya, itu kan sekarang ini kan bunganya 1%, makanya ini angkanya 1,01. Kalau bunganya itu katakan 2%, maka ini 1,02. Kali itu. N ini jumlah bulan atau jumlah tahun ya, tergantung di pertanyaannya itu bilangnya bunganya itu setiap tahun atau setiap bulan. Kalau misalnya katakan persennya ini bunganya itu kayak 15%, ya maka ini 1,15. Karena kan persen itu kan per 100. Jadi sebenarnya 1% itu 0,01 kan. 2% itu 0,02. 15% itu 0,15. Oke. Di situ nanti dipangkatin N. Di situ dikali pokok. Seperti itu. Yang dimaksud N apa sih, aku lupa lagi. Itu yang dimaksudnya dikali kan? Yang dimaksud pangkat N. Yang dimaksud ya, yang dimaksudkan N ini adalah berapa lama? Maksudnya dia berapa periodenya? Periodenya. Ya, jadi kalau ini kan selama 4 bulan. Ditulis. Dan dia berbunganya setiap bulan. Kalau N-nya setahun berarti buat bulan berarti 12 N-nya. Kenapa? Maaf. Jika 1 tahun maka N-nya 12. Betul. Ya. Betul. Kalau satu tahun N-nya 12. Tapi maksudnya itu berarti dibilang uangnya itu dia memberikan bunganya setiap bulan. Kalau dia memberikan bunganya setiap bulan, habis itu pertanyaannya 1 tahun, itu kan berarti dia terima bunganya 12 kali. Itu maka N-nya 12. Jadi ini kayak N-nya ini istilahnya dia nerima bunganya berapa kali kalau mau ingatnya gampang. Seperti itu. Paham, teman-teman? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, ini pertanyaan berikutnya.
Ini sebenarnya kemarin udah ada yang mirip-mirip dibahas ya. Oke, ini nggak apa-apa. Ini untuk kelas 5 ini sedikit lebih sulit soalnya. Nah, di sini Pak Ahmad membuka kedai yang menjual martabak tipis dan gorengan bola-bola ubi. Martabak tipisnya dijual Rp 30.000, bola-bola ubinya itu Rp 5.000. Dagangan Pak Ahmad ini cukup laris karena rasanya memang ya itu nggak begitu penting. Pada suatu ketika atas pemilik di samping itu makan, Pak Ahmad membuat martabak tipis dengan ukuran yang diameternya setengah. Oke, jadi di sini dibilang martabak tipis itu ukurannya setengah. Bola-bola ubi, ya ini dibilang ketebalannya tetap. Bola-bola ubi yang diameternya 2 kali. Habis itu bola-bola ubi yang baru itu diameternya 2 kali dari ukuran yang sekarang. Dengan menjaga persentase keuntungan yang tetap sama, maka martabak tipis dan bola-bola ubi ukuran baru ini harus masing-masing harus dijual dengan harga berapa. Oke. Jadi misalnya untuk menjaga persentase keuntungan yang tetap sama, ya, ini artinya kan untuk buat bola-bola ubi ini sama buat martabak tipis ini itu tuh kan harus bikin adonannya, harus ada bahannya, ya. Dan bahannya ini kan tergantung volumenya. Jadi kalau misalnya volumenya si martabak tipis yang baru ini 2 kali lipat, maka bahannya juga 2 kali lipat. Maka otomatis harganya juga harus 2 kali lipat. Supaya persentase keuntungannya sama. Sedangkan kalau untuk misalnya bola-bola ubi, ya, kalau misalnya volume dia yang baru itu naiknya 10 kali lipat, maka harganya juga harus 10 kali lipat supaya persentase keuntungannya sama. Makanya yang dilihat itu adalah volume, bukan luas, ya, atau yang lain. Nah, di sini sebenarnya ada cara cepatnya, ya. Kalau mau cara lambatnya itu bisa dianggap R-nya itu 1, habis itu H-nya itu 1, habis itu nanti dihitung satu-satu. Tapi sekarang Kare akan coba jelaskan cara cepatnya. Itu dengan istilahnya proportion, ya, atau kayak perbandingan, ya, perbandingan senilai, atau perbandingan kuadrat, atau perbandingan kubik, ya. Jadi sekarang pertama kita kerjain yang martabak tipis dulu. Martabak tipis ini kan dibilang ini ada ketebalan nih, ya. Habis itu ada diameternya, ya. Berarti bentuknya martabak tipis ini itu adalah silinder. Oke. Nah, silinder itu apa sih rumusnya? Volumenya barengan I R kuadrat H. Gitu kan. Nah, di sini dibilang kalau di sini dibilang diameternya itu setengah, tapi ketebalannya itu tetap. Jadi ketebalan ini tetap kan. Ini bisa dianggap ini konstan atau nggak berubah. Pi ini kan angka nih, sebenarnya kayak 3,14 gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga angka, ini nggak berubah. Jadi yang berubah itu cuman R, ya. R ini kan radius, itu berhubungan dengan diameter sama volume. Jadi bisa dibilang kalau si volumenya martabak tipis ini, dia itu berbanding lurus dengan radius kuadratnya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ini berbanding lurus. Jadi ini harus kayak istilahnya proporsinya itu harus sama 1:1 gitu. Ya, karena dia berbanding lurus. Nah, kalau misalnya si R kuadrat ini dia dibuat jadi setengah, ya. Jadi kan di sini dibilang nih diameternya itu setengah, ya. Berarti kan dia otomatis kalau diameternya setengah, radiusnya itu juga setengah. Ya. Bayangin aja misalnya kayak diameternya 10, berarti radiusnya 5 kan. Tapi kalau diameternya disetengahin jadi 5, radiusnya juga 2,5. Ya. Jadi otomatis dia itu kalau diameternya setengah, radiusnya itu juga otomatis akan menjadi setengah. Jadi tinggal masukin aja setengah dalam sini.
kuadrat. Ya. Setengah kuadrat ini sama dengan berapa? Teman-teman, ada yang tahu? Setengah kuadrat ini ya sama dengan 1/4. betul. Setengah kuadrat ini sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4. Otomatis kalau yang di sebelah kanan ini 1/4, ini sebelah kiri juga harus 1/4. Ya. Jadi kalau ini di sebelah kanan ini dikalikan 1/4, di sebelah kiri juga dikalikan 1/4. Jadi otomatis volumenya itu 1/4. Ya. Jadi 1/4 dari harganya yang pertama itu 30.000 itu sama dengan 7.500. Itu kalau mau cara cepatnya. Kalau cara lambatnya bukan cara lambat sih, tapi maksudnya cara ya mungkin cara lain lah bisa dibilang. Ya. Itu teman-teman bisa masukin aja. Jadi misalnya V1 itu martabak tipis original itu V1 itu kan sama dengan PR kuadrat H. Nah, itu tinggal dimasukin aja. R-nya sama dengan 1, H-nya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, volumenya itu P. Sedangkan untuk yang martabak tipis ukuran baru, itu tuh radiusnya dibuat setengah. Ya. Jadi nanti setelah dikalikan itu jadi 1/4 P. Jadi bisa dilihat si volume yang baru itu dibandingkan dengan volume yang original itu 1/4. Makanya harganya juga otomatis 1/4. Seperti itu. Jadi makanya harganya 1/4. Cukup clear teman-teman? Ini mungkin memang konsep yang agak sedikit baru, agak advance. Jadi jawabannya itu A kan? Jadi jawabannya itu A. Betul. Ya. Betul. Sekarang yang berikutnya. Ini kan untuk bola-bola, ini kan untuk martabak tipis original. Sekarang ini martabak, ini adalah volume bola ubi original. Oke, again kita lihat volumenya. Jadi kalau bola itu, volumenya itu 4/3 Pi R 3. Ya. Di sini dibilang diameternya 2 kali. Ya. Ini kan angka nih, jadi ini otomatis ini konstan atau tetap. Jadi kita bisa bilang V itu dia berbanding lurus dengan R pangkat 3. Dia proporsional gitu. Jadi dia harus 1/1. Seperti yang tadi. Kanan sama kirinya harus selalu sama. Jadi kalau si R ini diameternya 2 kali, ya kalau diameternya 2 kali artinya R radiusnya itu 2 kali. Otomatis di sebelah kanan ini dia 2/3. Ya, karena R-nya itu kan dibuat 2 kali 1 sama dengan 2/3. Habis itu di sebelah kirinya ini harus sama nanti. Oke. 2/3 berapa teman-teman? Ada yang bisa kasih tahu? 8. 8. Ya, betul. 8. 2/3 karena 2 kali 2 kali 2 kan, sama dengan 8. Otomatis kalau yang sebelah kanan dikali 8, sebelah kiri juga harus dikali 8 karena dia berbanding senilai. Jadi di sini dia dikali 8. Jadi volumenya itu nanti akan dikali 8. Jadi 8 dikali 5.000 itu sama dengan 40.000. Jadi jawabannya itu 7.500 dan 40.000. Ini jawabannya. Ini kalau memang mau cara cepatnya. Kalau cara alternatifnya ya dihitung lagi kayak tadi. Jadi diingat aja. Untuk kalau ada rumus kayak gini, ya, habis itu ada bagian yang konstannya atau bagian yang tetapnya, ya, itu berarti nanti dia itu akan perbandingan itu akan senilai. Jadi apapun yang dilakukan di sebelah kanan itu harus dilakukan di sebelah kiri supaya sama. Makanya, karena dia senilai. Oke. Cukup clear teman-teman? Iya, kayaknya. Oke, good. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
Oke, yang ini. Oke. Ini soalnya bisa dibilang, ya jadi mungkin ini juga mungkin salah satu tips ya, bukan tips sih sebenarnya, ya. Mungkin salah satu konsiderasi lah. Jadi itu ada beberapa soal yang mungkin nanti teman-teman lihat, ini kayaknya pekerjaannya itu super banyak gitu. Harus banyak banget yang dihitung. Kalau ini kan pertanyaan ini kan harus banyak banget yang dihitung ujung-ujungnya. Tapi mungkin nilainya itu dibandingin soal-soal lain itu nggak begitu gede gitu. Jadi ya tergantung dengan strategi teman-teman, tapi mungkin bisa aja teman-teman jadinya ngelihat soal ini ya di skip dulu gitu, dikerjain dulu soal-soal yang lain gitu contohnya. Nah, kalau untuk soal ini sebenarnya ini soal persentase aja sih kebanyakan ya. Jadi ini tinggal dihitung satu-satu. Oke. Kalau kita lihat lagi ya seperti biasa. Oke. Ini yang penting ini adalah graf ini tentunya. Oke. Habis itu di sini dia dibilang dapat kita simpulkan bahwa ya, lagi-lagi ini ada A, B, C, dan D. Ini adalah pilihan ganda kompleks. Boleh memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Jadi lagi-lagi ini sebenarnya bisa dianggap sebagai 4 pernyataan yang berbeda. Pertanyaan ini intinya adalah apakah A ini benar atau salah? Apakah B ini benar atau salah? Apakah C ini B benar atau salah gitu kan? Apakah D ini benar atau salah? Jadi kalau benar nanti tinggal dipilih, kalau salah nggak dipilih. Tapi kan harus dicek semuanya gitu. Nggak ada pilihan. Nah, di sini sebenarnya ya kita tinggal lihat grafiknya. Jadi misalnya pertanyaan pertama itu jumlah pasien yang sembuh di Provinsi Jawa Tengah, ya makanya kita lihat di Jawa Tengah. Habis itu perlu ditingkatkan sekitar 3.831 orang lagi untuk mencapai persentase kesembuhan yang sama dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini disampaikan yang perlu itu adalah persentase kesembuhan. Nah, berarti persentase kesembuhan itu adalah jumlah yang sembuh dibandingkan dengan kasus yang terkonfirmasi. Jadi di sini tinggal dihitung. Jadi misalnya persen sembuh Jogja, ya itu adalah 46.000. Habis itu dibagi dengan kasus terkonfirmasi ini, habis itu dikali 100%. Sama dengan 85,4%. Habis itu nanti persen sembuh Jateng, ya nanti kan di pertanyaan ini itu perlu ditambahkan 3.831. Ya silakan aja ditambahkan. Jadi misalnya sekarang 195.130 ditambah dengan 3.831 dibagi dengan jumlah kasus terkonfirmasinya dikali 100% itu sama dengan 85,4%. Itu bisa dilihat kalau ini sama. Jadi ini benar. Angkanya sama. Oke. Berikutnya, jumlah pasien terbanyak dengan kategori dalam perawatan isolasi atau mandiri adalah di Provinsi Jawa Barat. Ya, salah kan? Betul. Karena misalnya kalau kita lihat kalau kita bisa lihat Jawa Barat, perawatan isolasi mandiri itu yang warna kuning, itu jumlahnya kalah sama Jakarta. Karena ini kan nanyanya jumlah, bukan persentase. Oke, jadi salah otomatis. Sekarang berikutnya itu persentase Jateng dibandingin yang dalam perawatan isolasi mandiri lebih dari 3 kali lipat persentase di Riau. Hampir betul, hampir tapi masih belum kan? Nah, ya betul hampir. Jadi dihitung aja persentase Jateng, di situ persentase Riau, tapi nanti dilihat itu hampir tapi ternyata masih belum. Jadi salah. Itu yang terakhir itu nanti ini yang agak sedikit lebih repot ya. Karena walaupun jumlah pasien yang meninggal di DKI Jakarta banyak, tapi persentase pasien yang meninggal di DKI Jakarta ada di posisi 3 terendah berdasarkan data tersebut. Jadi ini mau nggak mau semuanya itu harus dicek dan dihitung persentasenya, persentase pasien yang meninggal. Jadi setelah dihitung semuanya,
Apakah benar Ya. atau salah? Salah apa atau Benar. Ya, benar. Jadi nanti dilihat kalau si Jakarta ini dia 1,65%, Jabar ini dia lebih rendah, kalau Sulsel ini dia lebih rendah. Jadi di nomor 3. Ini benar. Jadi jawabannya yang benar itu adalah A dan D. Cukup clear? Ada pertanyaan, teman-teman? apakah kita juga bisa lakukan ini tanpa kalkulasi dan hanya dengan lihat itu Bah, kayak salah satu kayak gitu. Bisa. Jadi misalnya kalau kamu memang kayak kira-kira kamu lihat gitu kan, habis itu kamu pede, itu bisa. Karena soal ini, kebetulan soal ini kan pilihan ganda kompleks. Jadi dia nggak nulis kalau kamu perlu nunjukin apa namanya, nunjukin pekerjaan kamu. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat sekilas, habis itu kamu bisa kira-kira tahu patternnya ini seperti apa, silahkan aja. Ya. Tapi itu kan ada resikonya berarti, karena nggak dihitung. Tapi dilihat kira-kira. Oke, tapi aku sudah melihat itu Iya. selama 2 tahun. Oh, oke. Iya. Oke. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ini Mala atau Rafka ada pertanyaan? Chat? Tidak ada, Kak. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kak, Ya. soal ini ada di di websitenya? Pertanyaan ini? Iya, soal-soal. Ada. Oke. Ada. Oke. Baik. Sekarang Apakah kita bisa latihan di websitenya? di website yang di akun promo itu, Mikael. Di akun ya, di akun promonya itu ada. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana nih aku mau masuk akun, kapan kita akan dapat si itu user dan password? Ini Faizan udah membeli email, maksudnya udah membeli akun promonya waktu itu? Aku belum. Oh ya, dia kalau yang ini memang spesial untuk akun promonya, Faizan. Aku nggak ada. Aku orang tua nggak tahu ini. Oh, oke. Iya. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan, Faizan, ya, ke orang tuanya. Itu biasanya mestinya setelah ini. Oke, aku pernah bilang, tapi orang tua aku berpikir kalau itu kayak masih 2 bulan lagi. Kayak gitu. Oh, iya. Ini kan kompetisinya sebenarnya 2 minggu lagi, Faizan, ya. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan. Ada nggak link untuk akun promonya? Mikael, oke. Lukas mungkin bisa dibantu. Dikasih di chat. Ya, gimana Kak Ray? Ya, mungkin bisa dibantu untuk ke link akun promonya. Oh iya, sebentar ya Kak Ray ya. Ya, ditaruh di chat. Oke. Sip. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Tidak ada. Oke. Ini pertanyaan yang akan terakhir kita bahas. Ya, ini mungkin pertanyaan yang paling menarik juga di soal akunnya. Ini adalah soal simulasi interaktif. Ini ada tentang robot Penny. Jadi pertama-tama kita lihat ini ada peraturannya. Ya. Jadi kalau misalnya DN si penyu ini, ya, dia akan maju N langkah. Jadi contoh D3, dia akan maju 3 langkah ke atas. Sesuai dengan arah si penyu ini. Habis itu Rn itu berputar 90% ke arah jarum jam sebanyak N kali. Oke. Jadi misalnya katakan Kak Re mau dia maju dulu 3 langkah. Habis itu
buat dia muter clockwise atau searah jarum jam itu 180 derajat. Jadi dia bakal balik. Habis itu LN itu adalah untuk nunjukin kalau dia itu pergi ke counter clockwise. Ya, jadi kalau si R ini dia ngikutin clockwise atau dia ngikutin arah jarum jam. Kalau LN ini dia berputar berlawanan jarum jam atau biasanya disebut counter clockwise. Jadi dia maju, dia putar 180 derajat, habis itu dia putar balik 180 derajat. Oke. Di sini disampaikan untuk N bernilai 1 itu boleh tidak ditulis. Ya. Jadi sebenarnya D3 atau DDD ini ekuivalen. Karena ini berarti ini DDD ini sama dengan D1, D1, D1. Sebenarnya itu yang akun berbayar itu sebenarnya juga dijelasin di sini. Nah, itu. Jadi seperti itu. D1, D1, D1. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Ya. Jadi cobalah buat berbagai lintasan dengan robot penyu pada program interaktif yang disediakan. Ya. Pertanyaan yang benar di bawah ini adalah bukan pertanyaan, pernyataan. Jadi sama ya. Ini lagi-lagi pilihan ganda kompleks. Lagi-lagi pertanyaan ini intinya adalah apakah A ini benar atau A ini salah. Apakah B ini benar, apakah B ini salah. Apakah C ini benar, apakah C ini salah. Dan apakah D ini benar atau D ini salah. Gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus cek satu-satu. Untungnya kita udah dikasih interaktif ini untuk membantu kita. Oke. Sekarang misalnya masing-masing rangkaian perintah ini DD ini pokoknya dia ada kasih 4 rangkaian perintah itu menghasilkan lintasan yang sama dengan perintah yang ini. Jadi sebenarnya ini kelihatannya kompleks, perlu dibayangkan, tapi sebenarnya ini simpel kan, teman-teman. Jadi kan istilahnya teman-teman tinggal cek. Ya. Misalnya ini tinggal di copy perintah ini ya pakai Ctrl C. Habis itu dimasukin perintah ini pakai Ctrl V, habis itu dilihat. Oke, ternyata lintasannya naik 2, kanan 2, naik 2. Sama di sini kita cek lagi. Ctrl C, Ctrl V, kita masukin lagi. Ya, mungkin dia agak muter, tapi lintasannya sama. Naik 2, kanan 2, naik 2. Berikutnya kita cek lagi yang ini. Kita masukin yang barusan diberikan. Naik 2, kanan 2, turun 2. Oke, berarti ini udah salah kan? Udah beda kan lintasannya sama yang lain-lainnya teman-temannya. Berarti otomatis ini udah salah. Ini nggak perlu cek lagi yang lainnya. Karena udah dicek 3, rupanya yang ketiga udah beda sama yang lain. Jadi otomatis ini udah yang salah. Yang berikutnya itu di sini ada agar robot penyu yang berada di posisi mulai dalam labirin ini dapat keluar dari labirin dan sampai di posisi akhir, maka rangkaian perintah yang diberikan adalah ini. Oke. Pertama-tama teman-teman udah familiar dulu kan dengan peraturannya. Tapi kalaupun nggak familiar, ya ini teman-teman tinggal lagi-lagi copy ini. Ya. Habis itu masukin. Ya. Jadi ini kan bisa dilihat si robot penyunya ini kan awal-awalnya ini dia ke bawah. Jadi teman-teman bikin ini ke bawah dulu. Ya, kalau untuk bikin ke bawah itu kan R2. Ini kan udah ke bawah nih. Karena dia muter 180 derajat. Habis itu dimasukin aja nih. Sini. Itu dilihat lintasannya. Habis itu nanti dibandingkan lintasannya sama ini. Ya, jadi misalnya dia ke kanan 3, ke bawah 4, ke kanan 1, ke bawah 1, dan seterusnya. Ya, jadi ini tinggal dibandingkan. Nanti dilihat si robot penyu ini dia berhasil nggak keluar kalau dia ngikutin lintasan ini. Atau kalau misalnya teman-teman udah familiar, itu sebenarnya untuk soal-soal seperti ini itu tuh lebih baik. Ya,
Karena berarti teman-teman kan udah istilahnya udah tahu persis gitulah robot penyu ini geraknya gimana sesuai dengan rule-nya itu seperti apa, ya, informasinya itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa bayangin aja nih. Oke, sekarang saya gambar ya. Oke, ini kan L. L yang pertama ini berarti si robot penyunya gerak counterclockwise, ya, ke kanan sekali. Jadi dia menghadap ke kanan. Habis itu dia D3. D3 berarti dia gerak 3. 1, 2, 3. Habis itu berikutnya itu R, tapi nggak ada angkanya. Berarti dia putar sikut arah jarum jam ke bawah, ya kan? Jadi dia udah ke kanan, habis itu dia sekarang muter ke bawah. Habis itu D4. 1, 2, 3, 4. Jadi si penyunya sampai sini. Habis itu dia L lagi. Jadi si penyunya menghadap ke kanan lagi, ya. Habis itu dia D sekali gerak 1. Habis itu dia R menghadap ke kanan, menghadap ke bawah lagi, dia gerak 1. Habis itu dia menghadap ke kanan lagi, L. Habis itu dia D2. D2 itu berarti dia gerak 2. So far so good ya, sama ya. L, ya, nanti dia menghadap ke atas. D2, dia gerak ke sini. Habis itu dia L, dia menghadap ke kiri. Dia D, dia gerak 1. R, dia menghadap ke atas. D2, dia gerak 2 ke sini. Habis itu dia menghadap ke kanan dengan R ini. Dia gerak 1. Habis itu dia menghadap ke atas dengan L ini. Habis itu dia gerak 1 ke atas. Nah, di sini ini pertanyaannya agak tricky. Karena di sini gambarnya itu akhirnya itu dia keluar. Tapi kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya dia cuma sampai sini nih. Titiknya. Dia perlu D2 ini terakhirnya kalau dia mau sampai keluar. Jadi pertanyaan ini memang sedikit menjebak. Ini jawabannya ini salah. Karena dia sampai titik ini. Jadi kita juga harus pakai common sense ya. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu tuh kayak dia bakal ada pertanyaan beberapanya yang kayak dia itu ilmu baru gitu. Jadi kayak sebenarnya ini teman-teman nggak perlu ada kayak ilmu sebelumnya untuk bisa mengerjakan soal ini. Tapi ini soalnya hanya logika aja sama mengeksplor interaktif yang diberikan. Gitu. Jadi ada, ya, itu adalah contohnya. Ini adalah soal final tahun lalu. Selesai. Oke. Yang berikutnya itu ada, kita cek yang ini dulu, yang D ini, karena ini lebih gampang. Untuk yang D ini dia ada perintah, ya, dia ada perintah baru. Dia sampaikan dia ada perintah baru si M ini, yang sebenarnya perintahnya itu ekuivalen sama ini. Jadi dia mau si M, dia mau tanya kalau perintahnya itu MRD, 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 MRD ini 4 kali, itu bentuknya kayak gini nggak sih? Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat, teman-teman tinggal ngikutin perintah ini, habis itu tambah RD di belakangnya, habis itu diulang 4 kali. Itu doang kan? Jadi kalau misalnya saya ambil ini, perintah M ini, saya copy, saya ulang ya, saya copy, habis itu di sini, itu tuh RD ini, yang ditambahkan di belakang dari perintah M ini, saya copy paste, habis itu saya ulang 4 kali perjalanan ini. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Habis itu ulang lagi sekali. Nah, di situ nanti tinggal bandingin gambar ini sama gambar ini. Sama nggak nih? Sama kan? Ya, otomatis ini benar. Jadi ini ada pertanyaannya, itu ada sedikit logika juga. Kalau pertanyaan ini
Ya mungkin ini sebenarnya agak lebih sedikit kalau teman-teman nanti ada yang tertarik, itu tuh ini agak sedikit mirip-mirip coding gitu, jadi kayak systematic thinking, kayak programming, ya. Jadi kayak pemikiran sistematis gitu lah. Awal-awalnya bisa di latihannya mungkin something like this. Ya, oke. Habis itu berikutnya yang terakhir itu yang akan dicek ditunjukkan itu berarti ini kita udah tahu A ini salah, B ini salah, D ini benar. Kita cek yang C. Oke. C ini dua robot penyu A dan B masing-masing berada pada posisi -2, 0, dan 1. 1. Mula-mula robot A menghadap ke timur, sedangkan robot B menghadap ke selatan. Ya. Situ robot A diberi rangkaian perintah ini, dan robot B diberi rangkaian perintah ini, masing-masing 2 kali. Maka lintasan robot A dan robot B akan berpotongan di titik 1, 0, dan 2-3. Oke. Oke. Jadi ini saya akan tunjukkan pakai menggunakan kertas grafik. Sebentar. Kertas grafik kayak gimana? Oke, sekarang saya tunjukin. Oke. Share screen. Oke. Jadi ini ada 2 titik. Robot penyu A, ya startnya itu di -2, 0. Ya, jadi di sini saya akan gambar -2, 0. Ini si robot penyu A. Ya. Habis itu si robot penyu B itu startingnya itu di 1-1. Jadi dia startingnya itu di situ. 1-1. Oke. Sekarang tinggal dilihat ininya, jalannya. Jadi si robot A itu diberi rangkaian perintah, dia udah menghadap ke timur, berarti dia ke kanan ya. D5, R, D, habis itu 3R. Oke. Jadi D5, dia udah menghadap ke timur, ke kanan, dia gerak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu tadi dia R, habis itu dia D, kayak gitu. D3. Jadi R dia pindah ke bawah, karena dia pindah ke arah jarum jam. Habis itu D3 dia gerak ke sini. Ya kan? Habis itu terakhir itu dia R. Jadi dia sekarang menghadapnya ke kiri. Karena R itu dia berarti putar 90 derajat mengikuti arah jarum jam. Habis itu diulang. Dia maju 5 langkah. Situ dia putar ke atas sebanyak jarum jam. Searah jarum jam 90 derajat. Habis itu dia naik lagi. Jadi ini lintasan dia. Yang pertama. Si robot penyu. Yang pertama. Yang kedua, itu dia udah menghadap selatan, berarti dia ke bawah. Dia diberikan rangkaian perintah D3, L, D, R. Oke. Jadi D3 dia menghadap ke bawah, D3 dia turun 1, 2, 3. Habis itu dia L, berarti dia menghadap ke kanan karena counterclockwise. Terus dia maju 1. Habis itu R dia menghadap ke bawah lagi. Habis itu diikuti lagi. 2 kali kan? 1, 2, 3. Terus dia gerak ke sini. Otomatis grafnya itu ketemu di sini sama di sini. Ini di titik 1,0 sama di titik 2-3. Jadi kalau dilihat 1,0 dan 2-3. Jadi ini jawabannya benar. Kira-kira kayak gitu. Ini ya teman-teman kalau misalnya punya graph paper kayak gini, itu lebih gampang. Kalau nggak ya digambar aja.
tinggal digambar garis 1 2 3 min 1 min 2 min 3, habis itu seterusnya. Kalau saya memang kebetulan untuk mengajarkan ini, jadi saya tunjukin bentuknya di kartu. Jadi setelah diikuti dalam ini, jawaban yang benar itu adalah C sama D. A dan B itu salah. Ini adalah contoh pertanyaan interaktif. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Tidak ada, Kak. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa coba lagi ya. Tunggu. Itu programnya dibuat pakai apa? Aku mau tahu. Ini program ini. Iya, dibuat pakai apa? Oh, pakai JavaScript ini. Oh. Pakai JavaScript. Jadi nanti dia ada satu pasangan gitu, biasanya namanya programming language itu atau bahasa pemrograman itu HTML5, CSS sama JavaScript. Oke. Ya. Kita bisa pakai itu sebagai download exe file. Kalau ini biasanya taruhnya di browser. Kalau JavaScript biasanya taruhnya di browser. Jadi kalau misalnya kamu buka browser kayak gini, nanti dia bisa jalan. Oh, gitu. Ya. Oke. Wah, ini mantap ini. Kayaknya kamu aspirasi jadi programmer ini masa depan. Oh ya benar. Wah, bagus. Aspirasi bagus. Sip. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan buat Kak Re? Kira ada yang kurang Tidak ada. jelas? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Kecuali tidak ada sesuatu yang bisa membuatku. Oke. Cukup ya, teman-teman. Berarti udah clear semuanya. Jadi kita akan mulainya kapan ya? Mulai apa? Kompetisinya? Iya. Oh, kalau kompetisinya itu dicek di kompetisi.personaedu.id. Itu bakalan nanti ada informasi tentang jadwal kompetisinya. Oke. Jadi bukan sekarang kah? Bukan. Silakan dicek di kompetisi.personaedu.id. Mungkin Kak Lukas bisa bantu kasih linknya. Kak, itu Ya, kan di websitenya soalnya udah sampai 10 ya. Betul. Sisanya itu nanti kita akan bahas di workshop berikutnya, Fanya. Oh, oke. Terima kasih. Iya. Kak, ini Ya. cuma seminggu 1 kali ya? Kenapa? Maaf. Ini cuma seminggu 1 kali. Iya, seminggu 1 kali. Belajar. Sama sampai lombanya ya. Sampai lombanya. Kenapa? Rafka mau ikut lebih sering? Ikut apa, Kak? Rafka mau ikut lebih sering? Mau aja. Wah, bagus. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Agak ada dan aku tidak tahu lagi. Oke. Kare, Ya, Kak Lukas. untuk info kompetisinya sudah saya share di chat ya untuk teman-teman Kare. Oke, siap. Oke. Baik. Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada, thank you teman-teman. Mungkin kita bisa ketemu di workshop berikutnya untuk membahas sisa soal-soal yang lain. Thank you, Kak. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Jumpa. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih. Makasih. Ini bus keluar kan, Kak? Bus keluar. Gimana? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama.